Oke, ketemu lagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas 3 konsep dasar yang merepresentasikan inti ajaran Max Weber tentang organisasi atau birokrasi rasional. 3 konsep dimaksud adalah formalization, yang kedua instrumentalism, dan yang ketiga adalah legal rationality authority. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan ketiga konsep tadi. Yang pertama adalah formalization. Jadi di sini kita akan memahami formalization dalam bahasa Indonesia adalah formalisasi. Itu berarti bahwa nilai dasar dari suatu organisasi dan nilai dasar itu dianggap sebagai yang benar atau yang salah. Karena itu ketika formalisasi itu dijadikan prinsip pokok atau nilai dasar, maka dia harus ada di dalam sebuah organisasi atau birokrasi rasional. Jadi kita bisa menggunakan konsep formalisasi ini untuk mengetahui apakah sebuah organisasi itu merepresentasikan atau menggambarkan birokrasi rasional. Bisa dilihat dari sejauh mana sebuah organisasi itu mengikuti aturan-aturan, norma-norma, prosedur-prosedur, regulasi-regulasi, instruksi-instruksi, komunikasi-komunikasi, dan pelaksanaan tugas pelaksanaan yang tugas tersebut diekspresikan dalam bentuk tertulis atau dalam bahasa Inggrisnya adalah in written form. Jadi sebuah organisasi dikatakan menggambarkan sebuah birokrasi rasional kalau organisasi tersebut menerapkan aturan-aturan, norma, dan prosedur dalam bentuk dokumen tertulis. Kemudian organisasi memiliki kemampuan untuk memformalkan seluruh aturan-aturan dan norma-norma ke dalam bentuk yang tertulis. Jadi organisasi birokrasi itu memiliki kemampuan untuk memformalkan seluruh aturan dan norma ke dalam bentuk tertulis. Jadi ini tentu saja merupakan bentuk revolusi dari model organisasi lama, misalnya organisasi kerajaan atau organisasi suku atau organisasi sosial kemasyarakatan. Banyak sekali yang tidak menggunakan aturan-aturan atau norma-norma itu secara tertulis, melainkan dalam bentuk lisan. Kemudian makna lain dari formalisasi adalah suatu konsep yang menjelaskan pereduksian atau pengurangan aturan-aturan tidak tertulis menjadi aturan-aturan tertulis. Contoh, organisasi yang berdasar pada aturan tidak tertulis adalah tadi saya sebutkan organisasi kerajaan, organisasi suku, dan bahkan organisasi keluarga. Di dalam kerajaan biasanya aturan itu tidak ditulis. Untuk sebagai contoh di Yogyakarta, Keraton Kesultanan Mataram itu dalam roda pemerintahan sehari-harinya tidak seluruhnya diatur dengan aturan-aturan yang bersifat tertulis, tetapi lebih banyak kepada aturan-aturan lisan yang
dibuat oleh raja selaku aturan itu sendiri. Ya, jadi dalam konteks seperti itu, sampai sekarang organisasi yang non-rasional itu masih ada, karena kita lihat di sekitar kita organisasi-organisasi seperti kerajaan dan organisasi keluarga banyak sekali tidak menggunakan aturan-aturan tertulis. Artinya tingkat formalisasi di organisasi yang seperti itu lebih rendah daripada organisasi birokrasi rasional yang hampir 100% semua aturan itu diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk aturan tertulis. Dokumen tertulis yang merepresentasikan formalisasi adalah pedoman bertindak, pedoman pengambilan keputusan, dan pedoman untuk berkomunikasi di dalam organisasi. Jadi kita misalnya sebagai bagian dari organisasi, sejak kita berangkat ke kantor organisasi sampai dengan pulang, semuanya diatur melalui sebuah dokumen tertulis. Misalnya kita ketika bekerja di kantor seperti itu, dengan menggunakan lesan, sebenarnya apa yang dikatakan melalui lesan kita itu diatur oleh sebuah aturan. Ya. Kemudian dokumen tertulis dibuat lebih dahulu sebelum orang menduduki jabatan. Saya kira pernah kita bicarakan di kuliah sebelumnya bahwa di dalam organisasi aturan tertulis ini menentukan segala hal, ya, termasuk pekerjaan itu ditawarkan kepada seseorang yang memenuhi jabatan. Setelah jabatan itu disebutkan nama jabatan dan tugas apa yang dilakukan oleh pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Ini ingin mengatakan bahwa dasar seseorang dapat menduduki suatu jabatan adalah dokumen tertulis. Perintah-perintah tertulis dibuat dahulu, setelahnya baru orang-orang dimasukkan ke dalam kotak-kotak jabatan organisasi yang masing-masing kotak itu ada nama dan ditulis dalam sebuah gambar yang kita sebut dengan organigram. Contoh aturan tertulis yang ada di dalam birokrasi rasional adalah, yang pertama adalah kebijakan atau peraturan pemerintah, misalnya peraturan pemerintah tentang pengangkatan pegawai, tentang masa percobaan CPNS, kemudian peraturan promosi atau kenaikan jabatan, dan aturan tentang pensiun. Semuanya merupakan bagian dari aturan kepegawaian atau ke-SDM-an. Organisasi yang belum maju atau sudah maju dapat dilihat dari perbandingan antara aturan tertulis dan tidak tertulis. Cara pandang birokrasi rasional atau yang dalam hal ini diwakili oleh Max Weber dan para pengikutnya melihat formalisasi adalah merupakan ukuran apakah suatu organisasi dikatakan sudah maju atau belum maju. Itu sangat ditentukan oleh ukuran-ukuran yang bisa kita lihat dari sedikit banyaknya aturan tertulis yang ada di dalam organisasi tersebut. Semakin sedikit prosentase aturan yang dinyatakan secara tidak tertulis, maka dengan menggunakan konsep birokrasi rasionalnya Weber, kita mengatakan bahwa organisasi itu belum maju. Sehingga kita seringkali mendengar beberapa organisasi dinyatakan
gagal WTP atau wajar tanpa pengecualian ketika diaudit oleh lembaga pengawas, misalnya oleh BPK atau BPKP. Mungkin barangnya ada, asetnya ada, tetapi karena nggak catatannya, yang ada tersebut bisa jadi dianggap sebagai sebuah temuan yang artinya itu adalah suatu penyimpangan, ya, karena semua aset yang ada wujudnya tetapi tidak ada dokumen tertulisnya, pasti itu sebagai bagian dari kegagalan sebuah organisasi memenuhi asas atau kriteria wajar tanpa pengecualian. Jadi semakin banyak aset yang tidak dicatat atau didokumentasikan, maka organisasi itu makin jauh dari kriteria atau persyaratan wajar tanpa pengecualian. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa di mata auditor negara yang dalam hal ini adalah BPK atau BPKP bisa menentukan apakah organisasi itu sudah maju, sudah dinyatakan WTP kalau semua yang ada di dalam organisasi harus dicatat di dalam sebuah dokumen tertulis. Kemudian contoh aturan tertulis yang lain, yang kedua adalah saya sebutkan tadi organigram. Organigram tidak lain adalah ekspresi organisasi dalam bentuk tulisan dan biasanya sekaligus gambar. Organigram menjelaskan posisi-posisi atau jabatan secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah dan secara horizontal. Jadi dari samping kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Selain itu, organigram juga menggambarkan jalur perintah dan jalur komunikasi. Orang yang sudah menduduki jabatan pasti sudah diberikan pekerjaan dan otoritas. Dan otoritas itu muncul dalam bentuk surat atau yang orang biasa menyebutnya surat keputusan yang tertulis atau dokumen hitam di atas putih. Perintah-perintah tertulis tersebut dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang setelah orang tersebut diberi suatu jabatan. Jadi rasional yang dimaksudkan oleh Max Weber di dalam teori birokrasinya adalah dinyatakan melalui pernyataan sebagai berikut, yang dalam bahasa Inggris adalah the rule makes the persons. Jadi peran yang membentuk orang, gitu. Bukan orang yang membentuk peran, gitu ya. Jadi di sini orang dipengaruhi oleh peran atau jabatan, gitu ya, atau tugas atau fungsi, bukan orang yang mempengaruhi pekerjaan atau jabatan. Ini adalah konsep rasional di dalam konteks organisasi Weber, ya. Kemudian sesuatu dikatakan non-rasional kalau sesuatu tersebut berlawanan dengan pernyataan yang saya sampaikan tadi, yaitu the rules makes the person. Non-rasional yang sebaliknya, the persons makes the rule. Inilah esensi dasar dari konsep formalisasi rasionalnya Weber, gitu ya. Jadi rasional itu kalau aturan tertulis itu membentuk perilaku orang, gitu. Bukan sebaliknya, perilaku orang menentukan perannya atau pekerjaannya. Untuk selanjutnya, konsep yang kedua yang menggambarkan sebuah organisasi atau birokrasi dikatakan
rasional kalau dia digerakkan oleh sebuah konsep instrumentalisme, yaitu konsep yang menyatakan bahwa organisasi atau birokrasi adalah alat yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita mengatakan sesuatu itu instrumental, maka kita sebenarnya sedang memposisikan yang kita katakan itu sebagai alat ke suatu tujuan. Jadi di sini instrumentalisme menggambarkan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ini adalah konsep kunci atau konsep inti dari organisasi. Jadi organisasi menurut konsep birokrasi rasional adalah alat. Dan alat itu diorientasikan atau diarahkan atau ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Max Weber memandang jabatan-jabatan, prosedur, dan pola interaksi tidak hanya sebagai himpunan bagian organisasi. Lebih dari itu, mereka dapat dikategorikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pada dimensi yang luas. Jadi, sebuah organisasi membentuk atau menciptakan jabatan, prosedur, dan pola interaksi, semuanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi cara yang disampaikan oleh konsep birokrasi rasional adalah ketika organisasi itu gagal mencapai tujuan, maka organisasi itu harus melakukan perbaikan yang terkait dengan jabatan-jabatan, prosedur, dan pola interaksi. Karena hal-hal tersebutlah yang menentukan sebuah tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Kalau ternyata fakta di lapangan menunjukkan tujuan tidak tercapai, bisa jadi faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan adalah variabel-variabel yang terkait dengan jabatan, prosedur, dan pola interaksi. Dan karena itu harus diperbaiki supaya tujuan organisasi bisa dicapai. Jadi organisasi dalam pernyataan yang singkat menggambarkan hubungan antara alat dan tujuan. Dan alat itu terdiri dari struktur dan tugas-tugas. Struktur dan tugas itu saya sebutkan tadi, ada prosedur, ada aturan, ada otoritas, ada komunikasi, ada orang, dan seterusnya. Itu semuanya merupakan bagian dari alat. Jadi di sini menegaskan bahwa orang di dalam organisasi itu kedudukannya tidak lebih sebagai alat. Karena organisasi itu dibentuk secara khusus untuk mencapai tujuan. Dan apapun yang di luar tujuan di dalam konsep birokrasi rasional itu dipandang sebagai alat, termasuk di dalamnya adalah orang-orang atau manusia yang ada di dalam organisasi yang dia itu bekerja di lingkup tugasnya masing-masing. Jadi di sini kita bisa mengatakan orang di dalam organisasi itu seperti mesin atau robot. Jadi alat. Bukan sesuatu yang bernyawa, tapi sesuatu yang bekerja, yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Nanti di akhir tulisan ini atau di akhir sesi kuliah ini akan saya tunjukkan bahwa konsep yang menempatkan manusia sebagai alat itu
merupakan bagian penting dari orang-orang yang mengkritik teori birokrasi rasionalnya Weber. Kemudian konsep yang ketiga atau konsep yang terakhir dari organisasi atau birokrasi rasional adalah konsep legal rational authority, atau saya singkat di sini LRA ya. Jadi LRA tidak lain adalah jenis otoritas yang menurut Max Weber adalah otoritas yang paling efisien dan sekaligus paling rasional untuk mendapatkan atau untuk menciptakan kepatuhan. Jadi kepatuhan itu muncul kalau didasarkan pada otoritas. Jadi otoritas atau kewenangan itu adalah variabel yang menentukan patuh tidaknya seseorang yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Jadi cara kita supaya misalnya kita bekerja di dalam organisasi ya, untuk supaya para pegawai itu patuh, maka jalan atau cara yang kita pakai untuk membuat mereka patuh adalah kita menggunakan otoritas yang kita pegang. Nah, otoritas yang paling efisien dan paling rasional untuk menciptakan kepatuhan adalah otoritas yang dibentuk atas dasar prinsip-prinsip rasionalitas dan legalitas. Jadi otoritas yang efisien dan paling rasional adalah otoritas yang rasional secara legal. LRA mengalahkan kehebatan jenis-jenis atau bentuk otoritas sebelum Max Weber menciptakan konsep organisasi atau birokrasi rasional, atau jenis-jenis otoritas yang ada pada masa dunia ini dikuasai oleh raja dan tokoh-tokoh suku atau masyarakat adat. Jadi misalnya untuk raja atau tokoh-tokoh masyarakat itu, mereka untuk supaya membuat orang lain patuh terhadap pemilik otoritas, maka orang tersebut biasanya kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin tersebut dipatuhi atau dipatuhi atau perintahnya itu diikuti kalau dia punya otoritas karismatik. Yang kedua, kalau dia tidak punya otoritas karismatik, dia pasti punya otoritas tradisional. Nanti kita diskusikan apa yang disebut dengan otoritas karismatik dan apa yang disebut dengan otoritas tradisional menurut konsep yang dibuat oleh Max Weber. Jadi sebelum lebih jauh menjelaskan kedua jenis otoritas itu, Max Weber mengatakan bahwa kenapa pada era modern ini organisasi tidak menggunakan otoritas karismatik dan otoritas tradisional sebagai alat atau cara untuk menciptakan kepatuhan. Itu karena kekuasaan berdasarkan tradisi atau kekuasaan yang berdasarkan pada karisma mulai kehilangan pamor atau tidak menjamin penggunaannya yang membuat orang yang diperintah itu patuh. Jadi,
di era modern yang membuat orang patuh itu adalah otoritas atau kewenangan yang bersumber pada konsep rasionalitas dan legalitas. Kita jelaskan apa yang disebut dengan otoritas berbasis tradisi tadi, atau yang bersumber pada tradisi. Ini adalah bentuk kewenangan yang diperoleh secara turun-temurun. Sebuah kewenangan diperoleh karena seseorang itu berada pada garis keturunan. Bisa jadi otoritas yang berbasis tradisi itu juga bersumber pada kebiasaan. Sesuai namanya, tradisi itu adalah adat atau kebiasaan. Jadi orang-orang yang dari golongan tertentu, misalnya sebagai kepala suku atau tokoh masyarakat, secara otomatis dia sejak lahir itu diberikan kekuasaan oleh anggota masyarakatnya karena mereka menggunakan kebiasaan sebagai kriteria atau persyaratan seseorang itu bisa diberikan sebuah otoritas yang berbasis pada tradisi. Kemudian yang kedua adalah otoritas yang berbasis karisma. Jadi di sini agak berbeda. Kekuasaan itu diterima atau diperoleh tidak karena kebiasaan atau garis keturunan, tetapi seseorang punya otoritas atau kewenangan, atau seseorang tersebut perintahnya diikuti karena orang tersebut memiliki sebuah karakter yang tidak biasa. Orang menganggapnya orang dengan karakter yang tidak biasa atau luar biasa itu disebut superhero, orang yang hebat, orang yang superior, orang yang memiliki kewibawaan yang sangat tinggi, dan untuk taraf tertentu orang tersebut memiliki semacam mukjizat atau wahyu ya. Sehingga ketika orang dikatakan memiliki ciri-ciri atau karakter yang saya katakan tadi, itu otomatis para pengikutnya akan mengikuti atau menjalankan perintah orang-orang yang memiliki otoritas yang bersumber pada karisma atau kekuatan superior. Ini terjadi sebelum revolusi industri di Eropa ya, ketika masyarakat masih dalam kondisi dikuasai oleh raja, dikuasai oleh gereja, dan dikuasai oleh suku-suku adat yang biasanya di daerah pedesaan atau di kawasan-kawasan agraris yang belum tersentuh oleh gerakan industrialisasi. Seiring gerakan industrialisasi, kewenangan-kewenangan yang berbasis tradisi dan berbasis karisma tetap ada, tapi pengaruhnya pelan-pelan kemudian semakin lenyap atau bahkan kehilangan kekuatannya. Dan untuk konteks sekarang, ketika otoritas berbasis tradisi dan otoritas berbasis karisma itu masih eksis, dia lebih banyak sebagai pelengkap dari model otoritas yang berbasis kepada konsep rasional legal gitu ya, atau legal rasional. Apa itu legal rational authority? Max Weber mengatakan legal rational authority yang muncul ketika dunia ini mengalami industrialisasi, terutama di kawasan Eropa, adalah suatu jenis otoritas yang paling sah atau legitimate, dan karena itu otomatis diikuti. Jadi
ini adalah dikatakan paling sah. Kenapa dikatakan sah legal rational authority? Yang pertama alasannya adalah dari sudut pandang pemimpin, ya, legal rasional didasarkan atau bersumber kepada jabatan formal yang melekat pada pimpinan. Dengan memegang jabatan formal, orang dinyatakan sah untuk menggunakan otoritasnya. Penggunaan otoritas dikatakan sah hanya selama dia menjabat. Ketika dia suatu saat sudah tidak menjabat lagi karena pensiun atau nonaktif atau diberhentikan, orang tersebut ketika menggunakan otoritasnya dikatakan tidak legal lagi atau disebut ilegal. Disinilah kita bisa melihat dimensi dari legalitas. Kemudian kita lihat dari sudut pandang anak buah. Legal rational authority dikatakan sah karena keyakinan. Para anak buah yakin bahwa legal rational authority benar-benar merepresentasikan alat terbaik untuk mencapai tujuan. Selama legal rational authority dalam koridor pencapaian tujuan, maka dia dikatakan rasional. Jadi dari ketiga jenis otoritas tadi, legal rational authority dianggap sebagai alat terbaik untuk mencapai tujuan di era modern sekarang ini. Sedangkan otoritas lain yang berbasis pada tradisi dan karisma dikatakan non-rasional karena dia orientasinya bukan untuk mencapai tujuan. Dan sekali lagi, di dalam organisasi yang menggunakan konsep birokrasi rasional, alat dan tujuan itu semuanya diatur secara tertulis. Termasuk otoritas itu sendiri adalah tertulis, dan dokumen tertulis itu dikatakan berkekuatan hukum, ya, karena disahkan oleh orang yang punya otoritas. Ini berbeda, ya, dari cara mendapatkan otoritasnya. Kalau kedua jenis otoritas yang lain, misalnya tradisi, itu diperoleh tidak melalui aturan tertulis, hanya lisan saja, gitu ya, karena hanya mendasarkan pada kebiasaan atau tradisi. Yang karisma juga seperti itu. Jadi orang dikatakan memiliki wibawa atau kekuatan superior itu biasanya tidak didasarkan pada aturan-aturan atau dokumen-dokumen tertulis. Itu hanya berdasarkan pada keyakinan dari para anggotanya atau para pengikutnya. Kemudian salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan di dalam konsep legal rational authority adalah menggunakan rekrutmen, ya, yang berdasarkan pada kemampuan dan kualifikasi objektif yang kita sebut sebagai merit atau merit system. Ini ingin menegaskan bahwa rekrutmen dengan dasar spoil system, yaitu suatu rekrutmen yang berdasarkan pada penilaian subjektif atau personal, berdasarkan koneksi atau hubungan dekat, dan sifat-sifat yang diwariskan adalah tidak rasional. Jadi pengangkatan berdasarkan kedekatan politik tanpa disertai dengan persyaratan kemampuan dan kualifikasi objektif itu tidak menjadi bagian dari konsep legal rasional yang melekat pada otoritas di dalam organisasi atau birokrasi rasionalnya Max Weber.
Rational legal authority ya, itu menyatakan bahwa pejabat sah menggunakan otoritas karena dia diberi jabatan formal, yaitu sebuah jabatan yang diraih melalui uji kompetensi. Jadi di sini berbeda sekali ya. Seseorang pejabat bisa memerintah orang lain karena dia diberikan otoritas, dan otoritas itu tertulis. Dan kenapa dia diberikan otoritas semacam itu? Karena dia telah lolos seleksi ya, melalui uji kompetensi. Ini berbeda dengan pimpinan atau pemimpin di organisasi kerajaan atau kepala adat gitu ya, yang dia untuk memperoleh jabatan, dan jabatan itu identik dengan otoritas atau kekuasaan, tidak selalu melalui uji kompetensi gitu ya. Dan ini tentu saja cara-cara seperti itu di luar pengertian atau di luar konsep atau lingkup konsep dari otoritas legal rasional. Jadi keduanya dikatakan tidak memiliki kekuatan legal, kekuatan hukum, dan dikatakan non-rasional. Oke, saya kira untuk sesi yang pertama saya akhiri untuk sampai sekarang. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke sesi yang kedua dengan harapan ketika 1 jam kuliah dipecah menjadi 30 menit, nanti teman-teman akan lebih mudah dalam mendownload dan mendapatkan rekaman itu dengan mudah ya. Beberapa masukan telah sampai ke saya, beberapa mahasiswa kesulitan mendownload atau mengunduh rekaman kuliah karena menggunakan HP dan kemampuan HP untuk menyimpan memori itu terbatas. Dan untuk kesempatan ini kuliah saya bagi menjadi 2 rekaman. Terima kasih untuk rekaman yang pertama, nanti kita ketemu untuk rekaman yang kedua setelah selesai saya upload rekaman pertama ini. Terima kasih untuk teman-teman. Kita jeda sebentar untuk rekaman selanjutnya atau rekaman yang kedua.